Itu aja sih. Saya Gitu. alhamdulillah nggak fanatik Kak. Saudara saya Iya, 2 masih Kristen. Saya nggak fanatik. iya, iya Fanatik benar. itu gini loh Kak. Mm-mm, Kalau kita ketemu, ini pernah gua kena mama gua dulu. mm-mm. Ada babi, gua bilang, woi babi itu warat, diam kau. Kalau nggak ada babi ini gak lahir kok, kata mama aku tuh dulu Kak. Gitu. Fanatiknya di situ. Jadi kalau kita dalam ketemu saudara, ya kita seadanya aja. Iya Gak usah benar. kita sampai, oh Banyak sih agama di gini, sini. gak usah, Iya gak benar. Banyak aja usah. sih Kak di sini yang ibaratnya keluarganya ada yang Islam, ada yang Kristen. Yang penting tidak saling mengganggu aja sih. Itu aja bagusnya di situ. Iya, Kalau kalau misalnya ini mereka kan, Natalan datang. Kalau mereka Idul Idul Fitri ya datang juga. Gitu ya saling tidak. tapi kakak tahu nggak? Yesus Mm-mm, itu bukan lahir 25 Desember loh. mm-mm. Iya, mana datanya coba? Kalau ada tertulis dalam Bible Yesus lahir 25 Desember, masuk Kristen saya lagi. Nggak ada kak. Nggak ada dijelaskan Yesus lahir kapan. Hanya kelahiran Yesus, tapi tidak dijelaskan 25 Desember. Nggak ada. Makanya kalian ikuti siapa? Biasa kan dulu kalau Natalan atau sekolah kan jingle bell, jingle all the bells, nenek kan dulu gitu kan kak. Terus kita Iya. liturgi, kan? Apa ada mulanya alam menciptakan langit dan bumi, amin gitu kan? Itu ajaran dari siapa? Iya. Ya kan? Benar Kak. Benar Atau Kak. lagu We Wish You Merry Christmas, ya kan? Itu kita Mm-mm. diajarkan siapa? Nggak ada tertulis kan? Itu Iya Kak. akal-akalan. Hmm. Sampai main drama, saya pemain drama. Saya Mm-mm. pernah main drama, Itu saya Natal itu Kak ya. liturgi, saya tarian, saya nortor dari SD itu kak. Bahkan Mm-mm. kalau kita ada dulu sekolah saya itu ada liturgi ragam bahasa. Mm-mm. Hmm. Kalau tahu nggak liturgi ragam bahasa? Nggak tahu Kak. Dia ada bahasa Indonesia, ada bahasa Batak, ada bahasa Karo, ada bahasa India, ada bahasa Jawa, kayak gitu. Itu Oh namanya iya, ragam ada. bahasa. Iya ada di sini sih Itu gerejanya itu ada di sini. Yang misalnya kalau ah, Natal itu nanti khusus khusus Batak duluan, nanti tanggal sekian duluan ah, Jawa lagi, nanti Dayak Dayak lagi. Kayak gitu Kak. jadi itu saya udah ngalamin itu dari SD. Saya udah semuanya itu kak. Tapi itulah bodohnya saya ya. Saya tidak mempelajari tentang ya namanya hidayah itu kita Jangan nggak tahu langsung kapan video datangnya. di banned akunmu, jangan langsung langsung. Nanti kuturunkan Iya, lah video. Oh iya ya. itu Kak. Benar itu Kak. Ini moderatornya kejam kali kak, macam dia yang punya rumah ini. Iya, kejam macam HP dia ini. Oh. Nah, jadi gini kan kak, Mm-mm. kakak hidup ini untuk apa? Ah, ini enak, ini menarik nih. Kakak hidup untuk apa? Heeh. Kakak hidup untuk apa? Hmm, itu juga bingung jawabnya itu untuk apa? Ya, pastinya selama hidup melanggarkan aja. Kakak kakak ibadah buat apa? Biasanya Kakak kalau ibadah ibadah Enggak, coba baru sini tanya. Dia masuk sopan sini. Pernah kita ngegas dia enggak? Coba tanya. Dia masuk sopan ngegas enggak ke kita? enggak. Ah, coba tanya sama Ngapain dia. coba tanya kan omongan Bang Naga didengar sama dia memang Ah, baluap kau. iya iya iya. Ah, coba ya. Apa ini orang kita apa? Kakak lah kita panggil walaupun tua saya. Kami ngegas enggak mulai tadi dirimu masuk sopan? nggak ada Kak, nggak ada Enggak ada ngegas. kan? Kita nggak Makanya ngegas. saya bilang di room muslim Anda masuk sopan, kami pun sopan. Karena kami ini kalau pulang ke rumah itu, walaupun orang tua kami Kristen itu, yang memang kalau yang nggak bisa kami makan ya kami hindari. Periuk Iya yang nggak bisa benar, kami pakai, kami hindari. Karena iya di dalam benar, Islam, kita di dalam Islam toleransi paling kuat. Tapi kalau masalah agama, itu tidak bisa. iya Itu benar. yang terjadi realitas ya. Lanjut. Anda sopan, kami segan gitu dia. Apa kakak ibadah buat apa? Biasanya kalau ibadah itu ya menurut saya tuh cuma eh, gimana ya jelaskannya? Mungkin pada ya pada kayak kita meminta aja sih Kak, kayak doa, minta misalnya minta perlindungan, semoga pekerjaan kita lancar, kayak gitu aja sih Kak. Tujuan Itu kita ibadah buat apa? tujuan Itu juga ibadah. sama. Kakak pernah berpikir gak, kita sharing-sharing aja ya ngobrol Nggak ya. apa-apa Kak. Eh, kakak pernah berpikir gak kemana kakak setelah kemati?
Ya itu dia. Pernah berpikir gak? Saya pernah berpikir. Pernah, Usia pernah. kakak berapa? Mungkin karena usia kakak berapa? 29 tahun, Kak. Oh iya belum. Nanti Masih kakak muda. biasanya kalau udah di usia 40 itu mikir. Setelah saya ini mati untuk apa? Kematian saya kemana? Itu dia. Tapi saya jawab ya baik. Mungkin kakak karena belum berpikir ke situ. Saya hidup ini tujuan saya untuk ibadah. Tujuan saya untuk ibadah. Ibadah itu luas. Menafkahi anak saya, menyekolahkan anak saya, membesarkan anak saya itu ibadah. Iya, Kak, benar. Itu ibadah kan? Ya, kalau saya punya suami, mengurus suami saya, merawat suami saya itu juga ibadah. Itu ibadah. Iya, Kak. Nah, tujuan saya untuk ibadah. Lalu ibadah saya ini untuk apa? Ini dia. Ini keren ini. Ibadah saya untuk apa? Ibadah saya itu untuk diri saya. Agar kelak nanti pada saat Allah memanggil saya, pada saat saya mati, Allah mengampuni, memaafkan atas semua kesalahan yang saya perbuat di dunia, baik sengaja maupun tidak sengaja. Gak munafik, saya punya dosa. Benar. Gak munafik, Benar. pasti kita pernah berbuat maksiat. Benar. Gak munafik. Tapi apakah maksiat saya ini bisa diampuni oleh Allah? Bisa. Dengan cara ibadah. Ibadah, benar. Ibadah itu luas. Sambil saya menyekolahkan anak saya, membesarkan anak saya, maka saya juga akan bersujud kepada Allah karena telah memberikan saya napas dan rezeki. Itu dia. Jadi apa yang dikasih Allah sama saya balas dengan ibadah saya, yaitu saya sholat, meminta ampun. Benar. Itu dia. Dan saya akan berpikir, setelah ini semua, anak saya bakal jadi orang sukses. Amin. Dan saya bakalan mati. Lalu di kematian saya ini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Ya Allah, saya tidak mau masuk ke neraka. Iya. Apa ya Allah? Allah sudah kasih tahu, perbanyaklah ibadah. Ibadah itu luas. Selain saya sholat, saya juga harus zikir, saya juga harus sodako. Itu yang harus saya lakukan. Benar, Kak, benar. Tapi ingat Kak, kami orang Islam masuk surga bukan karena ibadah. Tidak. Kami masuk surga bukan karena amal. Tidak. Tapi kami masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Kenapa? Kenapa saya katakan karena rahmat Allah? Karena kasih sayang Allah. Kalau saya mengatakan saya masuk surga karena ibadah saya belum ada apa-apa dibandingkan rahmat Allah. Belum ada apa-apa. Ya, saya bisa sholat itu karena Allah. Kaki saya sempurna, tangan saya sempurna. Saya bisa sholat itu karena Allah, karena saya masih dikasih napas. Iya, benar. Jadi itu sebabnya kami orang Islam ini masuk surga itu karena rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah. Itu Kak. Lalu bagaimana dengan orang kakak? Bagaimana? Kalau kita pelajari dari Kejadian sampai Wahyu, kakak perjanjian baru lah. Kalau kita pelajari perjanjian baru, tidak ada satu ayat yang mengatakan Yesus menjamin orang Kristen masuk surga. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kakak tahu nggak, Al-Quran kami itu indah loh Kak. Indah. Nggak ada bahasa di Al-Quran orang Islam akan dijamin masuk surga. Nggak gitu Kak. Enggak. Al-Quran kami dikatakan begini, orang yang beriman akan masuk ke dalam surga. Orang yang beriman. Dan enggan yang beriman, nerakalah tempatnya. Karena kita harus punya iman, Kak. Ya. Kau kakak kenapa dikatakan orang beriman? Tahu. Orang beriman Kakak kan taat beribadah gitu kan. Seperti orang yang beriman itu hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Nah, orang yang beriman adalah percaya bahwa Rasulullah adalah Nabi terakhir. Kenapa dikatakan beriman Kak? Kita tidak tahu. Misalnya kakak kan Kristen. Ya kan? Kita nggak tahu di ujung hayat kakak. Pada saat
kakak, maaf ya, pada saat kakak meninggal, ternyata kakak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kakak langsung masuk surga. Makanya dikatakan orang beriman. Pada saat kakak mengucapkan 2 kalimat syahadat, gak ada yang tahu kakak Islam, gak ada yang tahu kakak muslimah, gak ada yang tahu kakak muslim, gak ada. Hanya kakak dan Allah yang tahu. Itu dia. Itu kerennya di Islam, Kak. Keren banget. Itulah yang membuatku jatuh cinta kepada Islam. Itu, Kak. Luas, Kak. Sementara di dalam Bible kakak di perjanjian baru, ya jangankan surga, Yesus mengatakan dia Tuhan pun tidak ada. Masya Allah. Tapi perlu kakak tahu, agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Nah, saya ulangin. Agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Itu dia. Jadi semoga kan kakak paham, mengerti. Kayak gini, baru Silaga. Dia kan seorang Kristen ya. Kalau dia pergi ke daerah Jakarta, kalau metong dia belum tentu mau ditanam oleh orang Kristen. Karena apa? Karena dia nggak terdaftar. Sama kayak tetangga saya yang di sini seorang Kristen. Dipanggil pendetanya disuruh tanam, apa alasannya? Itu bukan jamaah saya. Dia nggak pernah ke gereja. Iya, Nggak pernah ke gereja. itu di sini. Iya, ada Jadi- seperti itu di sini, Kak. Jadi Gitu kan? akhirnya apa? Akhirnya yang kebumikan orang Muslim yang kebumikan, padahal dia Kristen. Tapi orang Islam, kakak pergi ke Malaysia, metong orang apa? Orang Islam, dia nggak tanya denom mana, pernah ke masjid, nggak ada. Fardu kifayah langsung dilaksanakan. Tidak ditanya. Tapi Kristen paling susah. Makanya waktu datang mama saya bilang di sini kemarin, Pak, dia kan Pentekostal. Saya bilang, Mak, kalau mama metong di sini, jangan mama harap datang orang Kristen untuk nanam mama. Kami yang Muslim yang nanam mama. Itu. Benar-benar. Kadang itu Lanjut. memang pikiran masing-masing itu, Kak. Orang yang dari Oh, nggak bisa, Kak. Kalau di dalam Islam nggak bisa pikiran masing-masing. Nggak bisa. Itu hebatnya Enggak, Islam. maksudnya- Nggak boleh. Iya, enggak, maksudnya yang di Kristen itu maksudnya, Kak. Kristennya. Memang saya ada mengalami kayak gitu. Oh, tuh kan ada yang ngalamin. Tetangga itu di sini dia itu agamanya awalnya itu Buddha, cuma anak-anaknya kan Kristen, istrinya Kristen juga. Terus waktu meninggal mau diuruskan secara Kristen itu, tapi malah marah-marah itu. Orang Batak juga itu, marah-marah dia bilang, kau sudah Jangan mati bawa baru kau Batak ingat lah, Kak. Tuhan. Aku Batak ini. Ya kalau kebetulan, Kak. Dia Bawa suku, jangan bawa suku, jangan bawa Kau suku. sudah mati, Nggak enak. kau Oh, ingat jangan Tuhan. usah bawa suku. Saya pun nggak bawa suku. Jangan bawa suku. Jelek kali Batak memang ini, Bah. Batak Oten itu ya, Batak Pas Oten. kebetulan ya, Batak Kak. Oten. Pas ke Ya, nggak, aku ngomongnya typing di bawah, Kak. Batak Oten itu, Batak Oten, bukan Batak Islam. Ya. Iya, Batak Oten itu. Enggak, maksudnya itu, Kak. Maksudnya kebetulannya itu dia bilang gitu, kau sudah mati baru kau ingat Tuhan, katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Kan lucu Kalau kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau Iya, mau dikebumikan banyak aja ya gitu, Kak. dikebumikan Banyak. aja, nggak usah. Maksudnya nggak usah lah melihat ini jemaat siapa atau siapa. Apa sih salahnya kita hanya membantu kebumikan Menguburkan. itu. Menguburkan kan nggak ada urusan begitu. Banyak itu sering kayak gitu. Pernah juga waktu itu musim corona itu, Kak. Malam-malam jam 12 itu pas itu dia tuh salah mau dikuburkan tuh malah ke Katolik, padahal dia tuh kan orang Kristen, tapi yang mau Protestan. dikuburkan di Kristen Protestan tuh dia nolak, jadi mau nggak mau ya di kuburan orang Katolik. Itu kan aneh gitu kok dipikir, kenapa sih harus nunggu jadi jemaatnya dulu, harus nunggu dia ke gereja dulu. Ya lucu lah. Karena nggak bayar perpuluhan, Kak. Di sini deh, aku panggil adik jatuh aku ya. Di sini pergi lima gereja lu pergi lo. Ditolak semua 5 gereja. Itu bukan pas saya, udah kira-kira takut bau ya. Akhirnya malam-malam dikebumikan oleh orang Muslim. Itu. Alpin, nanti saya naik Bang, kalau ada naik musi Kristen. dari luar, Bang Naga. Mbak, kalau di Islam itu
mau agama Islam, mau agama Kristen, kalau ada misalnya agama lain gitu ya, tidak Iya, Kak. dikuburkan, maka orang Islam wajib untuk menguburkan. Karena apapun agamanya, kalau tidak dikuburkan maka berdosalah orang Islam itu. Itu Iya, Islam, Kak. Kak. Iya, Nah, Kak. kecuali mereka gini, misalnya kalau ada agama lain lah, kita bilang agama contoh Oten lah ya, meninggal misalnya depan saya, kita datengin dulu, kenapa nggak dikubur? Iya. Kita datengin dulu, kenapa Kita nggak tanya dikubur? dulu. Nanti mereka ini dia nggak jemaat, tapi kan nggak boleh gini. Udah dikasih tahu, masih juga dia nggak terima. Ya kami orang Islam harus menguburkannya. Iya, benar, Kak. Hilang suaranya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Alpin nanti saya naikkan kalau ada Oten ya, ini cewek sama cewek, nanti saya pun nggak masuk, cuma masuk sebentar-sebentar aja ya. Nanti baru saya naikkan Alpin ya. Di bawah dulu, udah banyak muslim yang di atas ya. Kalau yang lain yang Suaraku hilang, aku kena tombak. Aku kena tombak. biasa Biasalah. terlalu panas. Oke ya, ada Tentara Romawi. nggak kedengaran musik nggak? Ada kedengaran? Istriku Udah, lagi Kak. main top. Ada kedengaran nggak? Suruh bininya itu banting HP. Banting HP mu tidak, bising kali kau di situ. Oh sana ada. Khusus yang di bawah muslim 470 juta memandang, tolong di tap layar ya, dikirim lop oren ya, lop oren dikirim biar kuat Komal. Kalau ada bunga satu orang satu bunga. Ini disiaran langsung di YouTube yang saya tahu Baluak TV, mungkin ada YouTube yang lain belum saya cek ya. Ini disiaran langsung ya. Ya tolong di tap layar yang kencang. Lanjut. Di follow akun di atas. Aku kena tombak, maklumlah tentara Romawi tidak tahan melihat kecantikanku malam ini. Kecantikan Kakak malam ini. Jadi aku ditombak sama Romawi Kalau kau. tentara Romawi biar kalian tahu 10 kali kali cantik istriku lagi ya. Biar kau tahu. Ya iyalah istrimu, gak mungkin istri tetangga kau benci. Orang. Tapi tanya dulu sama dia, sayang istri apa sayang anak? Coba tanya dulu sama dia. Kalau anak, ya kalau kalau udah anak lama nggak pulang, saya bilang langsung yang nggak munafik. Saya rindu sama istri. Saya yang nggak munafik. Laki-laki kalau- nggak boleh munafik. Kalau bilang rindu sama anak itu munafik laki-laki. Kok Kalau- jadi curhat kan belum masuk jamnya. anak di pangku tetangga nggak marah, istri. Kok jadi curhat belum masuk jam curhat. Jam 1 jam curhat. Si Januari udah naik, nanti kita roasting dia. Lanjut. Tahan kan, rantai dulu kaki si Januari nih ya, rantai kaki si Januari. Biar nggak lasak dia. Oke, Joel, selamat malam. Agama apa Joel? Iya. Sejak kapan aku baru hari tonang? John, jangan kau tambah, Tempur jangan kau hari tukar-tukar marganya. Sejak kapan aku baru hari tonang? Hari tonang. Oh. Kami naga. Jangan kau ganti-ganti baruku ya, nanti marah bapakku. Iya, ditukar-tukar pula marganya hari tonang. Sejak Naga. kapan aku hari tonang? Ini buru apanya kau? Kau tengok itu siapa itu di sampingmu itu yang bicara itu sampingmu itu. Gak tahu aku siapa itu. Kau nya aku tanya. Iya itu aku di samping itu bicara. Ini gak ada suara, aku cuman kamera. Itu sampingmu itu, tengok tuh. Gak perlu, tak bilang aja lah buru apa kau. Hei. Kau baca sekali lagi ku tanya. Kau nggak bisa baca, kan kau. Kau baca lu nama, jangan kau ganti-ganti marga orang. Naga. Eh, Baru. Tuh, pikir buru hari Kak tonang Grumer ini. tuh. Pikir buru hari tonang ini. Hari tonang tuh. Siapa Purwari tonang Baluam? Di sini nggak tahu baca, ke laut. Astagfirullahaladzim. Lanjut, lanjut. Yang buru Sinaga, yang lain aku mute-kan. Lanjut. Oke. Pasti. Coba. Ya Alvin. Boleh nggak saya Alvin bertanya nggak? Agama apa Alvin? Bang Naga mute noise. Alvin agama apa? Islam, Muslim. Iya, apa yang mau disampaikan Bang? Saya mau tanya, tolong kakak bacakan Maryam 71 sama Al-Izir. Gaduh di sini, lewat. Udah lanjut.
Gaduh-gaduh lewat. Pede dengan agama sendiri. Ngaku Islam padahal oten. Oke. Aduh. Mungkin Kak Gromer ada yang mau ditanyakan tentang Islam? Kalau bisa saya jawab, kalau tidak saya skip. Mungkin. Nggak ada sih Kak. Karena menurut saya sudah indah aja semua. Bagus aja semua. Ya. Nggak ada, misalnya kakak penasaran tentang ini orang Islam kemana sih nanti matinya gitu. Nggak ada sih Kak mikir-mikir ke sana, nggak ada. Iya harus mikir. Kita ini di dunia ini cuma sementara. Nanti di akhirat kita selamanya. Kita harus mikir jauh Kak. Iya sih Kak. Dan kehidupan kalau saya nih Kak ya. Sebenarnya kalau kakak kan Kristen. Mm-mm. Kakak pasti sudah mengatakan bahwa kalian kan dosa kalian ditebus kan Kak? Kalau ajarannya seperti Ah. itu. Mm. Dosanya kan udah ditebus oleh Yesus. Kalau dosamu udah ditebus kan Kak, ngapain lagi kau hidup lama-lama? Ya kan? Capek kali kau bayar ini besok, cicilan ini, cicilan itu, ini. Capek kali Kak. Udahlah mati aja lagi kan, orang dosa udah ditebus ya. Nah kalau kami Sudah Kak, mati Kak, nggak bisa nikmati dunia loh Kak. Nanti aja dulu matinya. oh jadi menikmati dunia aja dulu gitu ya. Iya, ya mungkin kayak gitu. Kalau emang sudah sampai waktunya mati ya kita pasti mati, kapan aja. Kalau udah takdirnya kan kayak gitu Kak. Gak bisa kita tahan-tahan kan. Masa kita bilang jangan dulu Tuhan, jangan dulu ambil aku. Aku masih belum selesai, besok mau ke undangan. Gak bisa kayak gitu. Kalau kami itu gini Kak, kami itu bukan takut mati, hanya saja kami takut belum cukup amal kami untuk menghadap Allah. Benar. Jadi Benar. kami itu kalau untuk kematian itu bukan tidak siap, tidak siap kita memang akan pergi. Cuma amal itu belum cukup. Makanya kami selama di dunia ya berusaha lah untuk melakukan suatu kebaikan, walaupun kebaikan itu tidak dipandang oleh manusia-manusia munafik. Udah. Dan saya tadi kan kakak membahas tentang masalah kelak di luar ya. Saya berharap kakak kalau untuk melihat Islam janganlah lihat oknumnya, Iya benar tapi Kak. lihatlah Al-Quran dan hadisnya, lihatlah Rasulnya. Benar Kak. Karena kalau manusia Jangan lihat itu kan nggak bisa jadikan patokan. Semakin banyak orang, Iya. semakin banyak pikiran kan. Jadi pengen macam-macam lah. Satu manusia, satu sifat, satu kelakuan. Kan kayak gitu Kak. Satu bukan itu sih Kak. Kalau kita melihat oknum, kita lihat oknum. Nanti ada kesalahan oknum ini kita menjelekkan. Jadi menjelekkan agama itu. Jadi kita, wah jangan-jangan ini ajaran agamanya. Padahal nggak ada diajarkan agama begitu Benar, Kak. makanya itu Kak. Rata-rata kadang-kadang tuh gitu Kami ini orang Islam selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Tapi orang kakak Kristen ini tidak mengikuti apa yang diajarkan Bible. Nah itu. Contoh nih. Di dalam Al-Quran kami disuruh untuk sholat. Sholat 5 waktu. Maka sebajingan-bajingannya kami, saya pribadi lah, usah bawa kami lah, saya aja ya. Sebajingan-bajingannya saya, sebandel-bandelnya saya, sejat-jatnya saya tetap melaksanakan sholat. Karena itu menjadi perintah daripada Allah. Itu dia. Lalu Kristen ini, gak usah kita bilang bandel, baik, sebaik-baiknya Kristen, ya, sesempurna-sempurnanya Kristen, ya, tapi dia tidak melakukan ajaran Bible-nya. Contohnya ke gereja. Di mana tertulis dalam Bible Yesus mengajarkan gereja? Enggak ada. Sama sekali tidak ada. Nah, apa yang kalian lakukan? Apa? Untuk apa? Kalau kita berdiri ya Kak, kita kalau mengambil di 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu dikatakan begini Kak. Akulah Tuhan Allahmu, kata Elohim. Jangan ada illallahi di hadapanku. Itu jelas tuh ayatnya. Tapi pada saat kalian masuk ke perjanjian baru, kalian menuhankan anak orang. Sementara di perjanjian lama, kalian dibilang jangan ada illallahi di hadapanku. Nah itu kalian sudah bertentangan Kak. Itu sudah bertentangan. Contoh nih, kita nggak usah jauh lah ya, kita lari ke hijab aja ya.
Iya. Mungkin ada di benak kakak atau di pikiran kakak. Ah, banyak kok orang berhijab kelakuannya gini 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 gini. Pasti gitu. Ada nggak di pikiran kakak gitu? Ada sih teman-teman seperti itu. Tetangga. Saya jadi nggak tuh. Nah, hijab kak. Saya lah contohnya. Saya ini saya bilang lah bajingan. Super banjingan lah ya. Gitu lah ya. Nah, saya ini bajingan. Super banjingan. Nah, sebanjingan-banjingannya saya, tapi saya patuh kepada Allah. Saya katanya hijab pakai, saya pakai. Saya pakai. Tapi kalau kalian mengatakan, ada yang mengatakan itu lebih baik orang tidak berhijab. Kalau dia baik, dia harus patuh kepada Allahnya. Ya, kalian mengatakan seseorang itu baik, orang tidak berhijab dikatakan baik, di mana letak baiknya? Sementara perintah Allah saja ditantang sama dia. Ditantang sama dia. Itu dia. Jadi kak, sejahat apapun orang di luar sana yang memakai hijab, setidaknya dia patuh kepada Allah, yaitu pakai hijab, pakai. Ini perintah dari Allah, bukan dari manusia. Ini perintah kak. Sebaik-baiknya orang tidak memakai hijab, tidak bisa dikatakan baik. Karena apa? Allah aja ditantang. Allah aja dilawan sama dia. Bukankah hijab ini adalah perintah daripada Allah? Itu. Jadi jangan menilai orang dia berhijab tapi gini, jangan penilaian seperti itu. Sama seperti gini kak. Saya punya permen. Saya punya permen nih, misalnya permen. Kakak mau saya kasih permen itu yang masih di dalam bungkus atau yang tidak berbungkus? Yang berbungkus. Kakak pilih. Yang berbungkus kan? Iya. Ah, kenapa kakak pilih yang berbungkus? Yang nggak kotor. Nah, pinter kali kau kak. Makan nih. Pinter kau kak. Karena tidak kotor. Dengan begitu juga dengan hijab. Pakai, pilihlah orang yang berhijab. Jangan pilih yang tidak berhijab. Tapi ingat, sekalipun dia tidak berhijab, kita tidak berhak untuk menghakiminya. Kita tidak berhak untuk menghakimi. Bisa jadi yang tidak berhijab hari ini, bisa jadi Allah angkat derajatnya malam ini. Bisa jadi. Itulah di Islam itu kami dilarang sujon, kami dilarang menghakimi. Itu di Islam enggak. Walaupun ada saudara kita tidak berhijab, kita tidak berhak untuk menghakimi. Kita hanya perlu mengingati. Nah, mengingati. Nah ini, kalau saya pribadi, kalau ditanya kan, kampret, kok capek kali bolak-balik bilang aku hijab, nggak capek muncung kau, kata dia kan. Enggak, aku bilang. Jadi sampai kapan kau berhenti nyuruh-nyuruh aku berhijab? Jawabanku dua. Sampai kalau bukan kau yang mati, aku yang mati. Akan berhenti. Kalau dia mati, gak akan aku ngomong lagi. Kalau aku yang mati, ya gak ada lagi nasihatin. Nah itu aku kak. Jadi aku menasihati kawanku untuk berhijab adalah sampai dia mati atau aku yang mati. Selesai. Jadi gak berhenti. Tapi ingat, mengingatinya itu harus kalau kawan sendiri ya kita ngobrol. Malah kadang karena suka saya ngomong-ngomong kayak gini, kawan saya pun kalau ketemu nongkrong dia berhijab. Walaupun di rumahnya dia masih gini-gini atau nggak ketemu saya gitu. Itulah hebatnya Islam kak. Iya kak. Beda sama saudara iman kakak. Kalau nggak gereja katanya, wih nggak gereja kau, nggak anak Tuhan, kata dia nggak anak Tuhan katanya. Ya kan? Pernah nggak kakak ngalamin? Saya pernah ngalamin itu. Kalau nggak gereja nggak anak Tuhan katanya. Gimana juga? Itu ke kata-kata aja. Nah, itulah kata-kata aja. Asal nggak gereja. Weh nggak gereja kok udah minggu kemarin kok nggak gereja kok sekarang. Memanglah kok bukan anak Tuhan kok katanya. Nah itu dia kak. Iya kak. Jadi semoga Bagsya jangan sampai ku suruh nanti moderator blokir kue Bagsya. Ku sepak kau nanti Bagsya ya. Masa kata si Bagsya? Udah baca tapping dia tuh urusan aku nanti banyak bacot dia tuh yang aku bisukan dia udah naik udah. Tunggu dulu. Insya Allah selesai. Mau jadi kaum pelangi dia, Insya Allah selesai lebaran aku berhijab, doakan ya kawan-kawan.
mau jadi kaum pelangi dia. Udah nggak usah lanjutkan. Lanjutkan. Salah permen Kak, hati-hati. Insya Allah siap lebaran saya berhijab kata dia. Sekali Kak, Kau lumayan. laki-laki baru apa? Silakan Kak. Silakan, ada yang mungkin Kakak mau nanya atau mau ngomong? Sudah sih Kak, udah cukup aja. Sebentar. Alvin, bukan nggak berani. Kau tulis dulu, jawab dulu di bawah, kunekkan kau. Siapa nama bapak si Paulus dengan mama si Paulus? Kau suruh baca yang Al-Hizri itu. Kalau Al-Hizri itu yang bilang orang kafir. Tapi di Bible-mu yang bilang keluarganya, Yesus GLA. Ah, kau tulis dulu di bawah, kamu bisa siapa bapak si Paulus dan mama si Paulus ku naikkan. Kalau enggak, kau sebentar lagi ku buat cloud macam-macam kau minta naik, masih kau modal taping. Lanjut. Saya dulu nanya boleh Pak Stek? Di mute itu Pak. Di mute dirimu, buka dulu kalau ngomong. Enak kan Kak ngobrol-ngobrol gini. Kurasa kalau kita ketemu pasti Kak, wis mana ya Kak Esti itu ya, bagus juga itu. Nah pasti gitu Kak. Benar Kak. Tapi janganlah Kakak kalau ketemu kita jangan asik minta dibayarin terus, bangkrut laku. Ya kan? Jangan pula Kakak ngajak makan babi panggang, wah bahaya tuh. Udah tobat aku. Kak, nggak pernah makan babi loh di sini. Oh nggak pernah, alhamdulillah. Nggak pernah. Jangan kayak si Baksia Kak. Si Baksia ini nggak pernah makan babi tapi mukanya mirip babi dia. Ibab kok salah ya, ibab. Iya. So, Kakak pernah nggak mandiin B2? Pernah nggak mandiin ibab? Nggak pernah. Lihat aja. Si Baksia di bawah itu tiap hari dia mandiin ibab Kak. Gondi. Si Baksia mandikan Ibab Gondi. aja ibab. Tiap hari dia mandiin ibab Kak. Si Baksia itu wah, bahaya dia tuh Kak. Nggak pernah kalau makan babi, apalagi ibarat kata makan anjing. Aduh, kadang liatnya aja kasihan. Di hati Aku pernah Kak ngurus B2, berurus ibab itu pernah, ngerawat pernah, kasih makan, mandiin pernah. ngerawat mungkin nggak apa-apa sih. Kalau saya kan kebetulannya juga tukang mandikan kucing sama anjing sih Kak. Itu ya. Kalau kucing itu kalau katanya sih binatang kesukaan Rasulullah katanya gitu. Iya benar. Cuman aku belum nemu sih, Iya. belum nemu hadis yang mengatakan itu gitu. Nah, Kak Gromer, nah ada nggak sih Kakak yang mengganjal di ajaran Kakak sendiri, ada nggak? Selama ini kan gini Kak, saya kan masalahnya tuh nggak pernah sih mempelajari Alkitab yang dalam banget. Jadi tuh ya mau itu ada ganjal atau enggak tuh mungkin memang nggak, maksudnya nggak diteliti gitu lah Kak. Jadi biasa-biasa aja lah. Makanya seperti saya bilang sama Kakak itu, kalau saatnya ke gereja, saat ada ibadah WBI ya pergi, misalnya ada pemuda ya pergi gitu aja sih. Nggak ada yang kayak mendalami banget sampai harus setiap hari disuruh baca ayat-ayat setiap hari, nggak kayak gitu. Karena kalau pribadi aku, di mana Tuhan ibaratnya di hatiku, kayak gitu sih. Kalau aku begitu aja Kak. Kalau misalnya ya selagi aku hidup ini, yang pasti aku berbuat baik aja sama orang, sama diri aku, udah itu aja sih. Kok bisa pula gereja di hati? Bukan gereja di hati, rasaku Tuhan itu ada di hatiku, gitu maksudnya. Oh, Bukan gereja Tuhan di Kakak hati. ada di hati Kakak. Maksudnya begitu. Yang penting selama hidup kita selalu melakukan yang kebaikan aja. Udah gitu aja sih Kak, nggak pernah kayak mendalami. Tapi kebaikan Kakak itu, Kakak pernah nggak pelajari kebaikan Kakak itu sia-sia loh? Ya juga sih, kadang pernah juga sih, tapi ya itu tadi nggak pernah terpikirkan yang sampai ujungnya seperti aku bilang sama Kakak tadi, pikir sampai mati nanti kemana, mau ke surga ke neraka terserah sudah. Pikir ke situ nggak ada. Tapi nggak boleh gitu Kak. Iya sih. Ada Ada harus surga nggak? Kak. Bukankah kita punya tujuan? Sekarang aja Kakak ngomong surga ke neraka. Nanti pada saat terjadi penyiksaan, Kakak menyesal datangnya belakangan. Karena kalau datangnya di awal pendaftaran katanya. Kan tidak Dia. dulu Kak. Iya benar itu. Siapa sih yang nggak mau masuk surga? Borska, kenapa dia bilang itu? Karena sekarang dia lagi posisi nyaman, makanya dia ngomong yang kayak gitu.
Tapi nanti pas waktu posisi tidak nyaman, dia baru berpikir, oh salah ya yang selama ini aku tuhankan. Itu. Iya. Karena masih muda juga, Kak. Jadi mungkin makanya seperti Kakak bilang tadi, ketika umur 40 tahun, baru ada pikiran, baru ada apa kan kayak gitu. Kalau masih muda-muda ini ya tahu sendiri lah, Kak. Pikiran anak muda gimana. Hilang lagi itu punya Aku Kakak. mau nanya, apakah posisi zaman itu selamanya? Apakah posisi zaman selamanya? Ya enggak lah. Tidak ada nyamannya. Kalau saya harap sama dirimu, habis turun ini, ada kan Bible di rumah kan? Bible kan ada di rumah kan? Ada. Di HP ada juga. Ada nggak Biblemu di rumah? Ada. Ada. Pelajarilah Biblemu. Pelajari Biblemu dalam 1 tahun kamu habis hafalannya itu. 1 hari 1 jam aja. Pasti nanti kamu ketemukan. Saya bukan mendahului. Kalau nggak jadi ateis, jadi Islam. Tapi kebanyakan orang yang sudah telah membaca Bible itu sampai hatam, rata-rata dia jadi ateis 3 tahun. Akhirnya apa? Masuk Islam. Banyak yang kita tahu di. Iya, Kak. Banyak sih, nggak mesti harus pelajari itu. Contohnya kayak orang sakit itu. Ada di sini orang Kristen, Kak. Halo? Lanjut. Ada di sini, Kak, orang Kristen itu. Nah, udah tua sih, dia tuh sering sakit-sakitan. Terus didoakan sama pendeta. Kan biasa kan seperti itu kan, Kak, didoakan pendeta segala macam kan. Terus gak sembuh dia. Terus didoakan sama kiai, kayak ustadz lah. Begitu didoakan dia sembuh, akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam. Iya, kayak gitu. Kadang ada juga Karena gini, Kak. Karena Pak Pendeta itu berdoa kepada manusia. Maka manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya, Kak. Yohanes 5:30. Nah, sementara Ustadz ini berdoa, itu menyebut nama Allah. Iya. Tahu nggak, Kak? Kami itu kalau berdoa, di awal mula berdoa kami, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kami. Beda sama orang Kristen. Saya itu teringat kali berdoa kan. Nah, misalnya kalau doa makan lah, gak usah cotot-cotot makan. Ya Tuhan, berkatilah makananku dan minumanku. Amin. Makan. Gak ada awal mulanya. Iya benar. Kalau Islam enggak, harus dimulai dari Bismillah. Nah, iya. Tapi doa Kristen, Kak, memang susah, Kak. Benar, aku nggak bohong. Kalau ibaratnya, kalau yang saya pelajari Islam itu kayak doa makannya, ibaratnya sampai 7 turunan itu terus. Misalnya kan doanya kan 1 itu. Kayak apa? Kayak apa deh? Doa Islam tuh kalau mau makan tuh. Allahumma balik kanan. Nah kayak gitu, misalnya kayak gitu kan, doanya itu terus kan, Kak, yang kita ajarkan. Kalau Kristen harus dirubah-rubah, Kak. Sama kayak misalnya doa apa aja gitu. Doa mulai ibadah nih harus berubah. Nanti doa penutupan gereja, penutupan akhir ibadah harus berubah lagi. Kan pasti kan diubah-ubah, nggak bisa sama. Jadi kadang kita tuh pas kena tugas doa nih, Kak. Waduh, kemarin sudah doa ini, harus ubah lagi. Kalau kayak Islam kan misalnya doa masuk WC, terus doa apa kan. Sebenarnya kalau masuk WC itu cuman Bismillah aja. Sunnahnya. Atau doa. Sunnahnya Bismillah. Gitu. Ada doanya tuh. Banyak kan doa. Masuk ke kaki kiri, keluarnya dari kaki kanan, pakai kaki kanan. Iya, makan maksudnya kan Gitu. gitu, Kak. Doanya kan sama. Misalnya doa buka puasa kan ada doanya khusus. Ya, saya paham ya. Kalau Kristen ini, alamak, sakit kepalaku memikirkannya. Tapi kalau di Kristen ini, Kak, doa makan ini ya. kan Bible, sebentar, Kak. Bible ini kan udah TB2 ya, TB3 ini ganti lagi loh. Kata-katanya diperbarui lagi loh. Iya, memang kayak gitu kalau Mengikuti zaman suka-suka kalau saya mau berubah terus itu. yang LAI loh. Lanjut. Baru Sinaga. Kakak tahu nggak doa makan Kristen ini, Kak? Iya, Kak. Sampai dimakan ayam doanya nggak siap-siap doanya. Nasinya apa dimakan ayam, doanya nggak siap-siap. Nah itu. Harus beda-beda. Misalnya hari ini doanya kayak gitu. Besok kita harus ubah lagi. Doa Kristen ini kita doa makan ya kan. Makanan kita udah dimakan ayam. Tuh. Nggak selesai juga doa kita, Pak. Kalau misalnya ceramah itu, misalnya khusus ada pendeta yang khusus tuh, aduh lama kali sampai ngantuk-ngantuk sudah.
Semua didoain ya kak ya. Iya kak, semua harus doa. Memang harus doa sih Tapi semua. tahu nggak kak, kalau kakak kalau menghadap presiden, gak usah presiden lah, wali kota. Kakak kalau menghadap ke wali kota, kakak pakai baju bersih atau baju jorok? Baju bersih lah. Kakak kalau menghadap Tuhan pakai baju bersih dalam keadaan bersih atau dalam keadaan jorok? Bersih juga dong. Tapi banyak Kristen kalau ke gereja datang bulan dia pergi juga. Itu kan nggak bersih kak? Itu. Itu Iya. juga nggak bersih. Iya, ada yang kayak Coba lah datang bulan ya kan, tembus di kursi ya kan, nggak jorok itu. ada yang kayak gitu memang. Kalau di Islam nggak. Kalau di Islam nggak. Bahkan di Kristen ini kak, kakak pernah ngalamin nggak? Kalau lagi berdoa ada orang buang angin. Kayaknya mungkin ada sih. Pernah ngalamin nggak? Pernah ngalamin nggak? Belum ngalamin sih belum. Kayak kalau ngalamin sih belum kok di gereja kita. Karena atau mungkin di belakang mungkin kita nggak tercium kali. Tapi mungkin ada Kalau kan. di dalam Islam, kalau sholat pada saat buang angin, dia harus wudhu dulu. Wudhu Wudhu lagi. Iya, harus suci lagi, bersih Jadi, lagi. jadi di Islam inilah yang mengajarkan tentang kesucian, kebersihan, menghadap Sang Pencipta. Bertemu dengan wali kota saja kita harus wangi, kita harus bersih. Iya. Maka menghadap Sang Pencipta kita harus melebihi daripada menghadap wali kota. Itu dia kan. Tapi nggak ini juga Kak. Soalnya kadang ada juga Kak orang bilang aku nggak mandi-mandi. Ada kayak gitu Kak. Ada juga orang bilang aku nggak sholat Kak. Ada. Ada lagi yang bilang aku kalau datang bulan gak ganti softtek Kak. Ada. Ada stok softtekku banyak kali situ Kak. Banyak. Tapi Karena aku kalau masa lagi gitu? aku tuh kalau dapet itu kayak pendarahan Kak. Itu dimana dulu aku pernah pakai susu KB 3 tahun. Jadi datang bulan itu setahun sekali. Jadi pada saat itu dibuka pendarahan sampai hari ini kalau datang. Tapi aku datang bulan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Cuman sekali datang itu Banyak banget. ini banyak kayak pendarahan. Nah itu dia. Jadi ada yang ngira Kak di pikiran dia itu aku nggak ganti softtek gitu loh Kak. Iya, itu Kak biar kakak tahu. Jadi kalau di Kristen ini menghadap Allah harus bersih, ya kan? Ada orang, ya kan? Ada orang menganggap aku menghadap Allah nggak bersih, ada. Aku sampai dibilang nggak mandi loh Kak, ada loh Kak. Nggak habis Kak. Aku walaupun aku gak mandi Kak, seminggu badanku gak mandi gak bau aku loh Kak, gak bau. Tapi dikatain aku gak mandi, ngeri kali memang kok jadi lari ke sini ya. Kok jadi lari ke sini. Oke Kak, kalau gitu Kak, makasih banget lah Kak, makasih semuanya. Saya sama-sama Kak, sehat selalu ya buat kakak ya. Terus Kak ya. Oke, makasih. Ya Kak, jangan lupa baca Bible-nya ya. Iya Kak, siap. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti kalau kakak misalnya menerima kebenaran di dalam Bible, terus kakak mau jadi ateis atau mau jadi apa, nanti naik ke room saya ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol lagi. Tuh. Oke Kak, siap. Nanti ada kapan waktu pasti aku gabung lagi Kak ya. Ya, sehat selalu buat kakak ya. Sama-sama Kak. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow. Nah, kan tahu baru Sinagale. Oke, siap Pak Bos. Terima kasih Kak, semuanya. kalau bisa Kak, Kalau di sini kita kalau orang bisa baik, kakak orang berdoa kepada Tuhannya Yesus ya Kak. Kalau berdoa bukan kepada Yesus tapi Tuhannya Yesus ya Kak ya. Iya Kak. Kalau Oke, sehat selalu. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Mungkin kakaknya nggak bisa turun, aku turunkan. Oh, udah. Pasien selanjutnya silakan naik. Januari siap-siap katanya. Dan gue herannya ini guys, gue herannya kok ada pula orang percaya bilang gue nggak mandi-mandi, gue nggak sholat. Ada pula yang percaya. Pasien. Sapa tamu dulu. Belum. Vano, Sapa tamu selamat dulu. malam agama apa Vano?
Vano. Vano. Oh, Vano. Udah, turunkan. Zeus, selamat malam. Agama apa Zeus? Zeus. Oh, Zeus penghujat. Ayo. Zeus. Botak. Kata aja kau penghujat ya, botak. Zeus, botak. Botak. Kok jadi berhala kok di atas? Di typing kok so jago kali. Zeus. Kok di typing jago kali, kok tak ketik kata ketuk. Giliran di atas jadi berhala kau. Dul, tak si botak makan kata namanya si Zeus. Jago typing. Giliran naik jadi berhala kau baluap. Tapi ini keren ini ya, kakak itu tadi keren. Semoga Allah memberikan dia hidayah dan dia menjemput hidayahnya. Amin. Nien, selamat malam. Agama apa Nien? Nien? Oke. Nien. Oke, turunkan. Alibaba, selamat malam Alibaba. Itu no itu di Daris noise. Alibaba. Ini stop ini oten ini kalau typing ini ya. Alibaba. Mi atas, mi bawah, mi depan, mi belakang, mi oe, mi 1 2. Mi oe, mi 1 2. Ada otet namanya Alibaba, kerjanya menghujat tapi berani di typing. Kalau di atas dia jadi berhala. Siapa namanya? Alibaba. Di Alpin kan minta naik. Dia tidak bisa menjawab. Aku tanya bapaknya Yesus sama mama Yesus, tidak akan kunaikkan. Kalau ini kan kuturunkan. Kalau dia tulis bisa menjawab dulu, hadiah 30. Siapa namanya bapaknya Yesus sama mama Yesus? Siapa namanya bapaknya si Paulus sama mama si Paulus? Aku naikkan. Tertulis. Dibilang tadi aku baru tahu aku kemarin si Alpin namanya itu yang konten. Al-Hizir. Katanya kan, itu yang katanya bukan itu orang kafir. Tapi kalau yang dibilang untuk Yesus GLA yang bilang keluarganya. Tidak ada yang bantahan. Alibaba jadi isu ya. Yang bilang saya datang bulan gak pernah ganti softtek nih, gue punya stok banyak, coy. Banyak nih. Sangki gua ini kalau lagi dapat itu banyak. Kapan ada yang ngomong. Gua tuh kalau datang bulan gak ganti-ganti softtek. Yang ngomong nenek-nenek udah tua bangka, ntar lagi innalillahi. Ya udahlah, udah simpan aja softtekmu, simpan aja softtekmu. Biar tahu. Gua tuh punya stok banyak. Masih banyak tuh. Gak mungkin kan gua taruh di meja makan kan, gak mungkin. Masa iya nih gue taruh di meja makan biar dia nengok gue tuh lagi nih. Oh, apa perlu gue pergi ke toilet? Sini kau tengok aku lagi dapet nih. Itu kali ya. Ini yang ngomong ini nenek-nenek udah tua bangka. Bentar, aku pakai headset dulu, ada anakku ngomongnya enggak. Aku pakai headset dulu lah. Nek, tobat kan Nek. Ya, gak usah ngejelek-ngejelekin orang Nek. Terus ngatain gue buluk katanya kan. Nek, nih tangan gue buluknya di mana Nek? Perasaan gue ketemu sama lu kemarin pakai jaket lo Nek. Kapan lu ngeliat kulit gue? Kapan? Lu kan lihat muka doang. Aduh nenek udah tua bangka. Ayo naik, belum ada pasien lo Baksia. Gue cuma greget sama nenek satu ini. Gue dikatain gak mandi, malas mandi. Gue dikatain datang malas sholat. Gue dikatain apa itu namanya? Kalau datang bulan tuh gak ganti softtek, ngeri kali. Iya nenek lampir. Ngeri. Dan gue herannya ada orang termakan dengan omongannya. Ada orang termakan dengan omongannya. Kan gak mungkin gue mandi live ya kan. Hai Nanggi, lihatlah woi aku lagi mandi. Hai, ini aku lagi mandi. Kan gak mungkin kan. Kan gak mungkin juga lagi datang bulan. Aku lagi datang bulan nih, tengok nih. Kan gak mungkin kan. Iya kan.
tengok ya aku ganti softtek kan gak mungkin kan. Sakit itu Nenek. Sakit. Astagfirullahaladzim. Nek, tobat kok Nek. Siapa si Alvin ini gak ada ininya. Saya cuman di sini mau minta tolong kepada orang-orang ya teman-teman. Saya minta tolong kepada kalian untuk tidak membahas masalah pembiayaan anak saya, pendidikan anak saya. Jangan ada yang bahas, jangan ngomong di belakang layar. Ya, tolong jangan bawa-bawa anak saya. Kalau tidak suka sama saya, serang saya. Katakan saya semau kalian, tapi jangan untuk anak saya. Jangan sampai keluar nanti mulutku ini kata-kata untuk menyumpahkan anak kau. Jangan. Kita tidak tahu masa depan anak itu. Ya, saya paling anti ngomongin anak orang, paling anti. Saya bagus ngomongin bapak dia. Karena kita tidak tahu kehidupan anak. Jadi saya minta tolong, jangan lagi dibahas masalah pembiayaan anak saya, masalah pendidikan anak saya, jangan dibahas. Saya minta tolong ya, semoga ini terdengar sama dia. Tolong, saya minta tolong. Ya, nggak ada dosa saya di situ. Ya, jangan sampai keluar nih. Nggak ada dosa saya. Ya, di mana letak dosa saya? Saya tidak membayar pendaftaran anak saya. Letak dosanya di mana? Ya. Mudah, jangan sampai keluar kata-kata menyakitkan. Saya tahu kamu. Ya, jangan sampai. Ya. Setidaknya saya tidak penjina itu ya. Udah, jangan sampai saya tambahin. Ya, setidaknya saya bukan penjina. Tolong. Jangan bahas anak saya. Saya itu paling anti kalau bahas anak, paling anti. Tolong ya, jangan bahas anak saya. Please. Jangan. Dia nggak tahu apa-apa. Serang saya. Kalian katakan saya nggak mandi, silahkan. Kalian katakan saya nggak sholat, silahkan. Kalian katakan saya kalau datang bulan nggak ganti sop, silahkan. Kalian katakan saya buluk, silahkan. Hina saya. Tapi jangan anak saya. Jangan. Ya, jangan anak saya. Nggak ada dosa saya di situ. Yang penting saya bayar tiap bulan anak saya bayar. Ya, tolong. Jangan hina anak saya. Jangan ceritakan anak saya. Jangan bobo anak. Jangan. Saya aja saya. Ya, anakmu masih kecil-kecil bro. Masih kecil-kecil. Gak tahu besok laki kau mati. Gak tahu kan? Besok laki kau mati, susah kau nyengolakan anak kau. Gak tahu. Gak ada yang tahu kehidupan ini bro. Gak ada. Bisa jadi besok laki kau mati kecelakaan. Bisa jadi. Bisa jadi. Kau akan menderita, akan susah menghadapi, menyekolahkan, menafkahi anakmu. Bisa jadi. Ya, tolong saya minta tolong. Jangan ceritakan anak saya di belakang layar. Tolong. Saya minta tolong dengan sangat. Hina saya, gak apa-apa. Jelekin saya, gak apa-apa. Tapi tidak berlaku untuk anak saya. Dia gak tahu apa-apa. Biarkan anak saya belajar baik-baik. Biarkan dia sekolah baik-baik. Jangan bawa anak saya. Jangan ceritakan anak saya kemana-mana. Jangan. Please. Saya mohon. Jangan. Ya. Kalian gak tahu anak saya itu mentalnya gimana. Cukup dia tidak mendapatkan kasih sayang bapaknya. Jadi jangan kalian ceritakan lagi. Gak usah kalian bahas di belakang layar. Gak usah. Gak usah. Ya please. Jangan sampai keluar mulut saya kata-kata mengatai kamu yang bukan-bukan. Bukan-bukan. Nyata. Fakta. Saya katakan kamu bisa jadi. Tapi insya Allah saya tahan. Saya sabar. Tolong please. Jangan ada yang ceritain anak saya. Masalah sekolah anak saya. Masalah pendaftaran anak saya. Itu biarkan urusan saya. Gak usah kamu ikut campur. Gak usah kamu ngomong kesana kesini. Gak usah. Please. Saya mohon. Jangan. Ya. Please. Jangan. Nah, kalian jelekan saya silahkan. Katain saya buluk, katakan saya nggak mandi, katakan saya kalau datang bulan gak silahkan. Serah. Ya, serah. Rendahkan saya serendah-rendahnya, hinakan saya silahkan, tapi jangan anak saya. Jangan anak saya. Ya, capek saya melahirkannya, capek saya meneteinya, saya besarkan dia sendiri. Jadi jangan dibahas anak saya.
Berani kau ngomong di depan saya, jangan di belakang layar. Hadapin saya. Ya, jangan sampai keluar jiwa bajingan saya ngadapin kamu. Jangan sampai keluar loh. Ya, ini udah capek kepala orang pecah aku bikin dulu. Jangan sampai terjadi lagi. Sana saya anti sama anak, anti. Ya, saya berusaha menjaga mental anak saya. Berusaha. Ya, jadi tolong. Ya, tolong jangan bahas anak saya di belakang layar. Masalah biaya sekolahnya, pendaftarannya, jangan. Saya bayar kok, saya bayar. Buka itu WA. Udah saya bayar 3 bulan untuk sekolah anak saya. Buka WA-nya. Suruh ustadznya buka. Tolong jangan bahas ya. Please. Saya kalau marah itu ngeri bahas anak. Apa ya? Kalian gak pernah ngerasain, gak tahu. Jangan sampai saya sumpahkan kamu janda. Jangan. Ya. Jangan saya sumpahkan kamu janda. Jangan. Cukup saya aja janda. Cukup saya menderita untuk anak saya. Jangan untuk kamu. Ya tolong ya. Please. Jangan bahas anak saya lagi ya. Jangan ceritakan anak saya dari ujung Sabang sampai Merauke. Jangan ya. Please. Please. Jangan. Please. Tolong. Hina saya aja. Saya udah biasa. Mental saya dihajar habis-habisan. Udah biasa. Saya dihina udah biasa. Saya difitnah sudah biasa. Tolong please ya. Saya mohon dengan sangat. Mohon banget saya. Kalau untuk anak jangan. Please. Jangan ya. Capek saya menjaga mental anak saya. Diceritakan di sana sini. Jangan. Please. Saya mohon. Ya. Please. Tolong. Nggak naikin hotel yang lain. Nah. Gak tahu tujuannya ngomong kayak gitu sama orang. Gak tahu. Gak nangis kau katanya. Gak ngerti tujuannya. Jangan sampai ya kan. Jangan sampai naik darahku. Ku pergi ke Bekasi. Ku tarik bapaknya. Gara-gara kau ini. Jangan sampai kayak gitu. Iya. Uni Fitri, selamat malam, agama apa? Islam Bunda, maaf Bunda, Uni terpencet Fitri. Bunda lagi tap-tap layar. Iya, Maaf ya Bunda, turun ya. iya. Assalamualaikum. Ayo, Kristen yang lain, nelak lenteng, gak usah typing di bawah. Hadapin saya di atas, gentleman kalian. Nah, hadapin saya di atas. Ini. Malam ini ku basmi kalian satu-satu. Basmi kalian. Kamu kenapa? Udah Wah herannya. Ala si Penti. seperti kamu mau dibantai katanya. Malam ini si borusan kamu kubantai katanya. Kau mau bantai aku Penti? Lama kali. Itu mungkin karena lama dinaikin itu. Baru dia minta. Karena kemana, lama dinaikin. Bang Paras kenapa? Asal minta naik. Yuk. Udah tenggelam. Jaringan Baru kali minta ya. naik. Iya, dia kan pakai BPJS. Jaringan BPJS tahu lah. Beli lah kayak 3 giga, 5 giga, woi. Bermodal, Len. Beli kuota 1 giga. Pelit Ada sekarang kali. loh, yang murah, yang merek Oten bisa tahan 24 jam. 1 giga merek Oten cuma Baru tahu aku ada 2.500. merek Oten. Ada. Kuota merek Oten 2.500. Dia bisa tahan 24 jam, tapi dia harus naik pokok kelapa dulu. Di pokok kelapa dia naik itu. Murah. Ayo, Aku mau nanya sama dirimu serius ini. Kan? naiklah Nenten. Kawanmu macam mana ini kan tinggal puasa 27 malam ini ya. Kita tinggalkan 3 hari Kenapa? lagi. Kamu nggak ada rasa kasihan sama orang sikit pun sama temanmu itu. Nggak ada rasa kasihan. Siapa? Mungkin nggak ada.
Yang si gondrong yang Malas sekali aku, banjir sana. Banjir karena hujan. Nanti disuruhnya pula aku bersihin kandang dia tuh. Disuruhnya kok, Ebi naik kok Ebi. Disuruhnya aku nanti bersihin kandang dia. Dia kan tidur di kandang. Kandang domba katanya. Katanya kandang domba. Dia tidur di situ. Di daerah Batu 12 itu. Kijang, banjir. Kijang. Hujan. Makanya kita Nanti disuruh pula tainya berserak pula lagi di situ. kita bersama manusia, jangan kita harus saling menolong. Enggak, soalnya yang kawan-kawan dia itu, makan roti di atas teh kering, jadi dia beraknya di situ. Jadi gitu. Menceritakan susah lah kalau kayak gitu. Sedih. Iya, makanya nanti karena banjir kan, tai kan disuruh pula aku bersihkan, ya malas aku Sedih. Itu udah mau nangis sebenarnya kalau aku tengok kawanmu yang kayak gitu. Jadi sedih aku jadi. Biarin aja lah, nasib dia lah itu, derita dia lah itu. Derita kok lah itu ya kawannya. Derita kau lah itu ndrong, derita kau ndrong. Jangan ku ajak aku menderita ndrong. Aku diajak senang aja ndrong, diajak menderita janganlah ndrong. Meriana, selamat malam. Agama apa? Meriana. Kristen Kak. Oke. Itu tema kita Bang. Oten gak percaya Bibel. Kita Abang percaya percaya Bibel, Bibel Mbak. Suara cewek dong, bukan abang. Cewek, bukan abang, cewek. Oh ya. Kakak bukan cewek abang, ya? Coba bersuara. Kita percaya Bibel, Mbak. Oh percaya. Oke. Mbak percaya. Aku kok dari tadi pendengar kayaknya aku udah mulai tungkian ya. Kayaknya aku tungkian. Udah mulai tungkian. Ngambil duit 5.000 pergi ke warung beli korek kuping. Banyak korek kupingku. Kakak percaya Bibel. Oke. Kakak percaya Yesus sebagai apa di dalam Bible? Sebagai juru selamat. Bukan Tuhan. Ya sebagai Tuhan lah juru selamat kami, Tuhan kami. Oke, sebagai Tuhan. Berarti Yesus ini Tuhan betul? Betul sekali. Maha kuasa. Maha kuasa. Oke. Di mana datanya Yesus ini Maha kuasa? Loh, kita nggak cari data, memang dia Maha kuasa. Gak cari data. Datanya ya dari data. Datanya gimana Mbak? Datanya dari Alkitab, dari iman kepercayaan kami. Gak cari data. Di dalam Yohanes 5:30 dikatakan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Di mana kuasanya Kak? Weh, diturunkan, mainkan dulu sebentar. Ini moderator ini gak sabaran, kejam kali. Siapa yang turunkan? Gak ada yang turunkan. Siapa yang turunkan? Gak ada yang turunkan. Teking kau turunkan gak dia? Gak ada deking. Kabur dia. Bang Faras pun moderator di sini. Bang Faras. Enggak Bang Faras moderator enggak. Moderator. Masa? Gak tahu. Iya. Jangan turun-turunkan dulu. Kita mainkan dulu minimal 5 menit. Minimal 10 menit. Kalian asik main turunkan aja kalian. Kalau Bang Faras udah capek dinaikkan sampai ke atas, mute. Naiklah kau share. Di mana aku menghinanya? Ini yang anakku ini tidak dihina, cuma diceritain. Yang menceritainnya bukan Oten juga, saudara imanku. Puas kau? Yang menceritain anakku saudara imanku. Puas kau Ten? Botuna, bocah tua nakal. Ini kan kata-kata si Desta. Kok ngapa pula kau pakai? Berarti kau udah tua nakal ya? Ikut tawa dia. Alhamdulillah. Botuna itu bocah tua nakal. Berarti kau udah tua kau nakal kau ya? Iya, daripada aku nangis. Gak apa-apa lah nangis. Emang Bisa salahnya gitu. nangis di mana? Berarti lebih baik kau nakal jadi penjina daripada nangis. Iya. Bangga dia jadi penjina. Nah, itu juga konsepnya, Bu. Lah, nakal itu otomatis kamu pasti penjina.
Bocah tua nakal. Itu kamu udah bocah, kamu udah tua, itu kayak anak-anak nakal itu suka berzina. Itu lebih baik daripada nangis. Iya. Iya. Jawab weh. Terserahlah. Aku sini mau nanya ini. Nggak mau aku ini. nanya. Lah, mau nanya apa? Gini. Jaringanmu dulu perbaiki, coy. Aduh. Jaringanmu. Nah, cek. Jaringanmu itu merah lah, biaskan kayak istri dengan Oten sama Ramu. Jaringanmu itu merah. Nah, jaringanmu merah. Jaringanmu itu merah, Bang. Inilah Jalan yang, turunkan moderator. inilah yang saya bilang, dia pakai sinyalnya merek Oten. Harganya 2.500. Jadi harusnya atas pokok kelapa dulu baru sinyalnya bagus. Inilah sinyal merek Oten. Nggak tahu lah dirimu ya? Enggak, baru tahu aku ada pula jaringan Oten ya kan. Iya. Ada. HP merek Oten udah keluar sekarang. Apa sih? Apa itu? Merek Oten harganya 7.500. Jadi kalau debat dia itu kepala kita harus longor. Harus longor kayak dia baru bisa pakai. Kalau HP ku ini merek Casio. Oh, kasih orang sama. Itu dia. Sama. Merek HP ku dua-duanya merek Casio. Keren kan? Merek Casio ini jarang-jarang loh orang punya. Kau kan nggak yang nggak ngejek aku ya, mentang-mentang HP ku dua-dua dikasih sama bosku yang nggak ngejek kan? Mampus. Ya naik kelenten naik. Masya Ilansya Putri Purba, Masya Ilansya Putri Purba. Nanti sekali-sekali masuk ke TikTok, masuk ke room saya, ceritakan kisah mualaf ya. Itu di aku bacakan ya di salah satu YouTubeku. Ini dari Elisha Putri Purba. Opungku dibilang gila lah setiap mau pergi ke sawah. Opungku diludahi lah. Sadis memang Oten-Oten anjrit untuk orang yang mualaf. Gitu. Sekali-sekali kesini ceritakan opungnya mualaf itu gimana perjalanannya. Supaya orang-orang mendengarkan. Cari duit gini amat. Masalahnya apa, Ten? Hah? Enggak, si Ahmad udah tidur jam segini enggak. Aduh. Cari duit gini amat, si Ahmad udah tidur gak cari duit, si Ahmad lagi tidur istirahat ya. Cari duit gini amat, orang si Ahmad udah tidur, gimana ya kau nya?